Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reka Nurjana, NPM 24069120016 dari Prodi Pendidikan IPA. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Ibu Andinisa Rahmaniar SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem sirkulasi pada manusia. Ada 3 poin, yang pertama darah, yang kedua alat-alat dan proses peredaran darah, yang ketiga yaitu kelainan serta teknologi pada sistem peredaran darah. Untuk poin yang pertama yaitu darah. Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Fungsi darah yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh, serta mengatur pH dan suhu tubuh. Nah, berikut merupakan adalah gambar dari darah pada manusia. Penyusun jaringan darah. Ada yang A yaitu plasma darah. Darah berbentuk cairan, sebenarnya itu adalah plasma. Sekitar 90% plasma darah tersusun oleh air dan 10% sisanya tersusun oleh protein plasma. B. Fungsi plasma darah. Untuk mengatur tekanan osmotik, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Yang C yaitu penyusun plasma darah. Serum adalah plasma yang tidak mengandung fibrinogen. Antibodi dihasilkan oleh globulin dan berfungsi untuk mengenali atau mengikat antigen atau benda asing tertentu. Yang D yaitu sel-sel darah. Yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah adalah sel darah yang berwarna merah. Warna merah disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin. Eritrosit berbentuk kepingan dikonkav dan tidak berinti dengan diameter 8 pikometer dan ketebalan 2 pikometer. Leukosit merupakan istilah lain dari sel darah putih. Bentuk sel ini bisa berubah-ubah dengan ukuran 10-12 pikometer. Berbeda dengan sel darah merah yang tidak memiliki inti, sel darah putih ternyata memiliki inti. Berdasarkan ada tidaknya granula plasma, leukosit dibedakan menjadi 2, yaitu leukosit granulosit dan agranulosit. Nah, berikut merupakan gambar dari eritrosit, trombosit, dan leukosit serta plasma. Bisa dilihat ya oleh teman-teman di sini bahwa ada sel darah. Yang pertama ada eritrosit, yang sebelahnya yaitu trombosit, yang ini leukosit atau sel darah putih, dan gambar yang terakhir yaitu plasma. Trombosit atau keping darah adalah sel darah yang berbentuk kepingan dan tidak berinti. Trombosit berukuran 2-3 pikometer dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah berlangsung seperti diagram berikut. Ini dari luka menuju trombosit pecah serta mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase menuju protombin dan menghasilkan vitamin K yaitu trombin serta ada ion Ca2+ menuju fibrinogen dan menghasilkan pirin dan selanjutnya yaitu luka tertutup. Berikut merupakan gambar dari proses pembekuan darah. Penggolongan darah. Yang pertama yaitu golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Sentainer. Penggolongan darah sistem ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutinin pada darah. Selanjutnya yaitu golongan darah sistem resus. Dasar penggolongan sistem resus adalah mengacu pada ada tidaknya agglutinogen RHD di permukaan eritrositnya. Seseorang dikatakan memiliki resus positif jika terdapat agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Sebaliknya, seseorang dikatakan memiliki resus negatif jika tidak ada
tinogen RHD di dalam eritrositnya. Poin yang kedua yaitu alat-alat dan proses peredaran darah. Yang pertama yaitu ada jantung. Jantung ini merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut tumpul dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Jantung terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma di dalam rongga dada. Ukuran jantung hampir sama dengan kepalan tangan orang dewasa dengan berat 220 sampai 260 gram untuk orang dewasa. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, berikut gambar struktur jantung pada manusia. Ada aorta, ada arteri pulmonalis atau paru-paru, ada serambi kiri, katup aortik, valvula bicuspidalis, bilik kiri, septum, miokardium, ada vena cava inferior, bilik kanan, valvula tricuspidalis, serambi kanan, katup paru-paru, dan vena cava superior. Bisa dilihat ya oleh teman-teman, ini merupakan gambar dari struktur jantung manusia. Selanjutnya yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah ini adalah mengalirkan darah keluar jantung, lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah utama yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah keluar jantung. Arteri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu aorta, arteri pulmonalis, dan arteri koroner. Arteri ini akan bercabang menjadi pembuluh yang lebih kecil lagi atau biasa disebut arteriola. Selanjutnya yaitu pembuluh vena. Pembuluh vena adalah pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Ujung pembuluh ini berada di serambi jantung. Ciri-ciri vena yaitu memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis, dapat menampung 75% darah, terletak di dekat permukaan tubuh, memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Pembuluh vena dibedakan menjadi 3 yaitu vena cava, vena pulmonalis, dan vena porta hepatica. Selanjutnya yaitu kapiler. Pembuluh kapiler memegang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Fungsi kapiler adalah menjadi penghubungan antara arteriola dan venula, mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar. Ciri-ciri kapiler ini yaitu berbentuk halus, dinding selnya sangat tipis, memiliki diameter 0,008 mm, dan area kapiler sangat luas sekitar 7.000 meter persegi pada orang dewasa. Selanjutnya ada perbedaan antara pembuluh arteri dan vena. Bisa dilihat ya oleh teman-teman pada tabel berikut ini. Yang pertama, pembeda pertama yaitu arah aliran. Arteri meninggalkan jantung, vena menuju jantung. Pembeda yang kedua yaitu dinding pembuluh, arteri tebal dan elastis, sedangkan vena yaitu tipis dan kurang elastis. Pembeda yang ketiga yaitu denyut. Arteri terasa, vena tidak terasa. Pembeda yang keempat yaitu letak pembuluh, arteri di dalam tubuh, sedangkan vena dekat permukaan tubuh. Pembeda yang kelima yaitu jumlah dan letak katup, arteri 1 di luar bilik jantung dan vena banyak di sepanjang pembuluh. Pembeda yang keenam yaitu jika pembuluh terpotong, arteri darah memancar, sedangkan vena yaitu darahnya menetes. Mekanisme peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia termasuk peredaran darah tertutup dan ganda. Peredaran darah ganda karena terdiri dari peredaran darah besar yaitu dari jantung ke seluruh tubuh dan peredaran darah kecil yaitu dari jantung ke paru-paru. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah besar dari bilik kiri menuju aorta menuju seluruh tubuh kecuali paru-paru menuju vena cava, dan yang terakhir yaitu serambi kanan. Untuk sistem peredaran darah kecil yang kedua yaitu ada bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, dan yang terakhir yaitu menuju ke serambi kiri. Nah, sistem peredaran darah pada manusia akan ditunjukkan oleh gambar berikut ini.
Bisa dilihat ya oleh teman-teman sekalian bahwa di sini merupakan gambar dari sistem peredaran darah pada manusia. Yang ketiga yaitu kelainan serta teknologi pada sistem peredaran darah. Kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan antara lain hemofilia, yang merupakan penyakit yang menyebabkan darah sukar membeku bila terjadi luka. Kelainan ini disebabkan oleh faktor keturunan atau genetis. Kelainan tidak dapat diobati tetapi dapat dicegah. Yang B yaitu talasemia, merupakan penyakit yang diakibatkan oleh faktor keturunan. Talasemia ini sering terdapat pada bayi dan anak-anak. Selanjutnya yaitu kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor bukan keturunan, antara lain yang A yaitu anemia, penyakit kurang darah. Kurang darah tersebut terjadi karena kandungan hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah rendah atau berkurang. Yang B yaitu erythroblastosis fetalis, adalah kelainan darah yang berpotensi mengancam nyawa janin atau bayi yang baru lahir. Yang C yaitu hipertensi, disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi di dalam arteri. Selanjutnya ada hipotensi, ada leukemia atau kanker darah, ada trombus, ada embolus atau emboli, ada varises, neurisma. Nah, berikut merupakan teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah sebagai berikut. Ada elektrokardiografi, adalah suatu teknik untuk mengetahui struktur internal serta gerakan jantung dan pembuluh darah yang besar tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik yang diarahkan ke dada pasien menggunakan transducer. Yang kedua yaitu operasi bipas jantung, dilakukan pada pasien yang menderita penyumbatan pembuluh darah arteri jantung. Yang ketiga yaitu pemindaian menggunakan radioaktif, merupakan cara yang digunakan untuk mengenali penyakit jantung. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat yaitu angioplasti, dilakukan untuk membuka aliran darah pada pembuluh darah yang tersumbat oleh plak atau timbunan lemak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.